Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mutiati Ulia, jurusan Tadris Matematika, Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Materi yang akan dipelajari yaitu kesebangunan bangun datar dan kekongruenan bangun datar. Pertama, kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun apabila ia sama bentuk, tetapi ukurannya tidak harus sama. Kesebangunan bangun datar ada dua, yaitu dua bangun datar yang sebangun dan dua segitiga yang sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Contoh, di sini terdapat dua segi panjang. Yang pertama, segi panjang ABCD dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm. Segi panjang kedua yaitu segi panjang PQRS dengan panjang 12 cm dan lebar 6 cm. Setelah kita mengetahui panjang dan lebarnya, yang harus kita cari adalah perbandingannya. Pertama, mencari perbandingan panjang, yaitu sisi AB per sisi PQ sama dengan 6/12 sama dengan 1/2. Yang kedua, perbandingan lebar, yaitu sisi AD per sisi PS sama dengan 2/6 sama dengan 1/2. Untuk besar sudutnya, yaitu sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Dengan demikian, dua segi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS, dikarenakan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun tersebut memiliki perbandingan yang sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun tersebut sama besar. Selanjutnya, dua segitiga dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama atau sisi-sisi. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut-sudut. Yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar, yaitu sisi sudut sisi. Contoh, di sini terdapat dua segitiga. Diketahui panjang sisi CD sama dengan 12 cm. Panjang sisi AD sama dengan 6 cm dan panjang sisi AB sama dengan 9 cm. Tentukan panjang sisi DE dan buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Bagaimana cara untuk mencari panjang DE dan membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC itu sebangun? Maka hal yang pertama kita lakukan yaitu berlakunya hukum perbandingan. Sisi CD per sisi AC sama dengan sisi DE per sisi AB sama dengan sisi EC per sisi BC. Sehingga sisi CD per sisi AC sama dengan sisi DE per sisi AB. Kita masukkan angkanya 12/12 plus 6 sama dengan sisi DE per 9. Kita kalikan silang. DE sama dengan 12 kali 9 per 18, sehingga menghasilkan 6 cm. Dengan begitu, panjang sisi DE sama dengan 6 cm. Pembuktian. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC. Sudut C pada segitiga ABC sama dengan sudut C pada segitiga DEC. Sudut A sama dengan sudut D sehadap. Sudut
B dan sudut E sehadap. Dengan terpenuhi syarat sudut-sudut, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Yang kedua yaitu kekongruenan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama. Kekongruenan bangun datar ada dua, yaitu dua bangun datar yang kongruen dan dua segitiga yang kongruen. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan ukurannya harus sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, di sini terdapat dua bangun trapesium. Yang pertama, trapesium ABCD dan yang kedua, trapesium PQRS. Buktikan trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Dan diketahui panjang AB sama dengan panjang RS. Panjang BC sama dengan panjang PS. Panjang CD sama dengan panjang PQ dan panjang AD sama dengan panjang QR. Sudut C sama dengan 75 derajat. Sudut D sama dengan 65 derajat. Sudut S sama dengan 105 derajat. Yang ditanyakan, berapa besar sudut R? Berdasarkan gambar di atas, diperoleh panjang AB sama dengan panjang RS, panjang CD sama dengan panjang PQ, panjang BC sama dengan panjang PS, panjang AD sama dengan panjang QR. Panjang sisi-sisi pada bangun trapesium ABCD ternyata sama panjang atau bersesuaian dengan panjang sisi-sisi bangun trapesium PQRS. Jadi, terbukti trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Selanjutnya, mencari sudut R. Di sini diketahui sudut A sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut S adalah 150 derajat. Sudut C sama dengan sudut P adalah 75 derajat. Sudut D dan sudut Q adalah 65 derajat. Sehingga sudut R sama dengan 360 derajat dikurangi 105 derajat ditambah 75 derajat ditambah 65 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi 245 derajat sama dengan 115 derajat. Maka sudut R adalah 115 derajat. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, disingkat sisi-sisi-sisi. Yang kedua, dua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, disingkat sisi sudut sisi. Yang terakhir, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, disingkat sudut-sudut-sudut. Contoh, di sini terdapat dua segitiga. Yang pertama, segitiga ABC dengan alas 12 cm dan tinggi 5 cm. Yang kedua, segitiga DEF dengan tinggi 5 cm dan sisi miring 13 cm. Yang ditanyakan, tentukan panjang AF dan buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan segitiga DEF. Segitiga DEF merupakan segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari panjang EF dapat digunakan rumus Pythagoras. EF sama dengan akar DF kuadrat dikurangi DE kuadrat. Di sini kita sederhanakan biar lebih mudah dipahami.
EF sama dengan akar DF kali DF dikurangi DE kali DE. Sama dengan akar 13 kali 13 dikurangi 5 kali 5. Sama dengan akar 169 dikurangi 25. Sama dengan akar 144. Sama dengan 12. Panjang EF adalah 12 cm. Perhatikan kembali segitiga ABC dengan segitiga DEF. Panjang AC sama dengan panjang DE, yaitu 5 cm. Panjang AB sama dengan panjang EF, yaitu 12 cm. Sudut A sama dengan sudut E adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dengan demikian, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena syarat dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi-sisi tersebut sama besar. Disingkat, sisi sudut sisi terpenuhi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.